Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada tutor mata kuliah praktik peradilan perdata. Perkenalkan, nama saya Hilmi Putri Puspita dengan nomor NIM 0521522052 dari UPBJJ Kota Semarang. Kali ini saya akan membuat video simulasi mata kuliah praktik peradilan perdata dengan kode kelas 286. Dalam tugas 1 kali ini, saya diminta untuk membuat surat kuasa khusus. Kantor Hukum, Advokat, dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Sejahtera nomor 88, Kota Merdeka, Provinsi Indonesia. Surat kuasa khusus nomor 1122 SK 10/2025 yang bertanda di bawah ini. Nama Andi, tempat tanggal lahir Bogor 17 Agustus 1985, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Cinta nomor 10, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Selaku pemberi kuasa atau pembuat. Dengan ini, memberikan kuasa kepada Hilmi Putri Puspita, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor advokat Yulim beralamat di Jalan Sejahtera nomor 88, Kota Merdeka, Provinsi Indonesia. Selanjutnya, penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku kuasa hukum, penerima kuasa atau kuasa hukum. Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan perdata terhadap Tuan Budi terkait uang prestasi dalam perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertanggal 15 Januari 2023 dengan total nilai transaksi sebesar 1 miliar rupiah, di mana tergugat lalai dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi tanah sebesar 700 juta rupiah yang seharusnya dibayarkan dalam waktu 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian dan membayar uang muka pertama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan kuasa ini, penerima kuasa berwenang untuk 1. Menyusun dan mengajukan surat gugatan, 2. Menghadap dan berbicara di muka persidangan pada pengadilan negeri yang berwenang, 3. Mengajukan bukti, menghadirkan saksi-saksi atau ahli, mengajukan jawaban, replik, duplik, kesimpulan, mengajukan perdamaian, mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan apabila dianggap perlu, mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun eksekusi putusan pengadilan. Menerima dan menandatangani segala surat yang diperlukan sehubungan dengan perkara ini, melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan demi kepentingan dan perlindungan hukum pemberi kuasa dalam perkara ini. Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bogor, 13 Oktober 2025. Pemberi kuasa Andi, penerima kuasa Hilmi Putri Puspita. Dalam tugas kedua kali ini, saya diminta untuk membuat surat gugatan. Surat gugatan Bogor 19 Oktober 2025 perihal permohonan gugatan uang prestasi jual beli tanah nomor 567 GPDT 2026 PN Bogor. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Bogor Indah nomor 1234 Bogor. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Advokat Hilmi Putri Puspita, alamat kantor Jalan Merdeka nomor 45 Bogor, nomor telepon 0812-3456-7890. Jabatan Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2020 terlampir, bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Desember 1975, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kencana Asih nomor 12 Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan surat penggugat terhadap nama Tuan Budi, tempat tanggal lahir Bandung 1 Maret 1975, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Anggrek nomor 5 Bandung. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. 1. Posita 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah secara sah terkait sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. 2. Bahwa telah disepakati pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, 300 juta rupiah sebagai uang muka dibayar pada saat penandatanganan. Kedua, 700 juta rupiah dilunasi paling lambat tanggal 15 April 2023. Bahwa tergugat hanya membayar uang muka dan sampai lebih dari 6 bulan sejak batas waktu 15 Oktober 2023 belum melakukan pelunasan. 4. Bahwa penggugat telah mengirim 2 kali somasi tertulis pada 20 April 2023 dan 20 Mei 2023 namun tidak ditanggapi oleh tergugat. 5. Bahwa alasan tergugat tidak membayar karena belum pernah pinjaman bank tidak dapat diterima secara hukum karena tidak membebaskan tergugat dari kewajibannya. 6. Bahwa perbuatan tergugat merupakan uang prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. 7. Bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian sebagai berikut: kerugian material 500 juta rupiah, kerugian imaterial 100 juta rupiah. 2. Petitum 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah uang prestasi dan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah dan imaterial sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat membayar uang paksa drum sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 19 Oktober 2025. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Advokat Hilmi Putri Puspita. Pada tugas ketiga kali ini saya diminta untuk membuat surat jawaban gugatan. Surat jawaban gugatan nomor perkara 567G PDT 2025 PN BGR perihal jawaban atas gugatan penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Bogor Indah nomor 1234 Bogor. Dengan hormat yang bertanda di bawah ini, nama Advokat Hilmi Putri Puspita, alamat kantor Jalan Merdeka nomor 88 Bogor. Dalam ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2025 selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat Tuan Andi sebagai berikut. 1. Pendahuluan bahwa benar antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Januari 2023. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati harga sebesar 1 miliar rupiah dan pembayaran 2 tahap uang muka 300 juta rupiah saat penandatanganan dan pelunasan 700 juta rupiah dalam jangka waktu 3 bulan. Tergugat mengakui setelah membayar uang muka sebagaimana disepakati telah pelunasan belum dapat dilakukan karena adanya kendala pembiayaan dari pihak bank yang sifatnya di luar kemampuan dan kehendak tergugat. 2. Tanggapan terhadap pokok gugatan. 1. Bahwa tergugat tidak melakukan bahan prestasi secara mutlak. Tergugat mengakui belum melunasi pembayaran sesuai jadwal, tetapi keterlambatan tersebut bukan karena niat untuk ingkar janji, melainkan karena proses kredit dari bank yang dijadikan sumber pembiayaan mengalami pengunduran administratif yang tidak dapat dikendalikan oleh tergugat. Berdasarkan pasal 124 dan 1245 KUH Perdata, debitur tidak wajib mengganti kerugian apabila dapat membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa atau hal-hal di luar kesalahannya. 2. Tanggapan terhadap pokok gugatan. 1. Tergugat tidak melakukan administrasi secara mutlak. Tergugat mengakui belum melunasi pembayaran sesuai jadwal, tetapi keterlambatan tersebut bukan karena niat untuk ingkar janji, melainkan karena proses kredit dari bank yang dijadikan sumber pembiayaan mengalami pengunduran administratif yang tidak dapat dikendalikan oleh tergugat. Berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, debitur tidak wajib mengganti kerugian apabila dapat membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa atau hal di luar kesalahannya. 2. Bahwa tergugat telah beritikat baik. Tergugat tidak pernah bermaksud untuk membatalkan perjanjian, bahkan telah berupaya berkomunikasi dengan penggugat untuk meminta perpanjangan waktu secara wajar hingga dana dari bank cair. Hal ini menunjukkan tergugat masih berkehendak melaksanakan kewajiban sesuai atas itikat baik sesuai pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. 3. Bahwa penggugat telah menerima manfaat dan uang muka 300 juta rupiah. Uang tersebut termasuk belum dikembalikan sehingga tidak tepat apabila penggugat menyatakan dirinya sebenarnya dirugikan. Dalam doktrin hukum perjanjian, uang muka merupakan bentuk pelaksanaan sebagai prestasi, bukan bahan prestasi. 4. Bahwa penggugat belum mengalami kerugian nyata yang dapat dibuktikan. Kerugian yang diklaim bersifat potensial, tidak dapat menjual kepada pihak lain, bukan kerugian aktual sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1246 KUH Perdata. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi tidak berdasar secara hukum. 5. Bahwa seandainya majelis hakim berpendapat lain, maka tergugat memohon agar diberikan kesempatan untuk melunasi sisa pembayaran sesuai kesepakatan semula dalam jangka waktu yang ditentukan pengadilan sebagai bentuk pemenuhan prestasi. 3. Dasar hukum. Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata tentang kekuatan mengikat dan itikat baik. Pasal 1243 sampai 1246 KUH Perdata tentang bahan prestasi dan ganti kerugian. 4. Petitum atau permohonan. Berdasarkan uraian di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan. 1. Menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya atau tidaknya sebagian. 2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan bahan prestasi secara hukum. 3. Menyatakan tergugat beritikat baik dan masih bersiap melaksanakan kewajiban pelunasan sesuai perjanjian. 4. Menolak tuntutan ganti rugi dan penggugat karena tidak memenuhi pasal 1243 KUH Perdata. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 31 Oktober 2025. Hormat kami, Advokat Hilmi Putri Puspita. Dalam tugas keempat kali ini, saya diminta untuk membuat surat replik. Surat replik nomor perkara 1122 SK 10/2025 penggugat Tuan Andi, tergugat Tuan Budi. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bogor di Jalan Bogor Indah nomor 1234 Bogor.
Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Tuan Andi selaku penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat dalam perkara perdata dan menggugat melawan tergugat mengenai wan prestasi perjanjian jual beli tanah dengan uraian sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bahwa tergugat tetap pada gugatan semula sebagaimana telah diajukan tertanggal dan menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh penggugat. 2. Tanggapan terhadap jawaban tergugat. 1. Menanggapi dalil tergugat mengenai keterlambatan pembayaran karena belum cairnya pinjaman bank. Bahwa alasan tergugat yang menyatakan belum dapat melunasi pembayaran karena pinjaman dari bank belum cair tidak dapat dibenarkan dan tidak bisa menghapus kewajiban hukum tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, tergugat tetap terikat untuk melunasi pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati, yaitu 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 2. Mengenai somasi yang telah dikirim penggugat, bahwa penggugat tidak melakukan 2 kali somasi secara tertulis, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Hal ini membuktikan bahwa tergugat telah lalai wan prestasi bagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata, yaitu kelalaian yang terjadi setelah debitur dinyatakan lalai dengan surat peringatan. Ketiga, tentang permintaan perpanjangan waktu oleh tergugat, bahwa permintaan penundaan waktu pelunasan oleh tergugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak disepakati oleh penggugat, sehingga tidak mengubah ketentuan perjanjian semula. Tidak ada andendum atau perjanjian baru yang menyetujui perubahan jadwal pembayaran. 4. Kerugian yang diderita penggugat. Akibat kelalaian tergugat, penggugat mengalami kerugian baik secara material, tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain, kesempatan ekonomi hilang, walaupun imaterial terhambat rencana keuangan penggugat. Oleh karena itu, tergugat wajib mengganti kerugian tersebut sesuai pasal 1243 KUH Perdata. 3. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh dalil dan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga sebesar 700 juta rupiah beserta bunga dan atau denda sesuai ketentuan hukum. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan material sesuai dengan nilai yang dituntut dalam gugatan. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian, replik ini disampaikan atas perhatian dan keadilan majelis hakim yang mulia. Penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat kami, Tuan Andi, penggugat. Dalam tugas 5 kali ini saya diberikan tugas untuk membuat surat duplik. Surat duplik Pengadilan Negeri Kota Bogor, penggugat Tuan Andi, tergugat Tuan Budi, perihal duplik atas replik penggugat. Yang bertanda tangan di bawah ini, Tuan Budi selaku tergugat melalui kuasa hukumnya dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat dengan uraian sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bahwa tergugat menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran tahap kedua dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 bukan disebabkan oleh etikat buruk, melainkan karena kendala mendapatkan pembiayaan dari bank sehingga tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Tergugat menyampaikan etikat baik dengan minta tambahan waktu kepada penggugat untuk memperoleh dana yang sah sesuai kemampuan finansial. 2. Menyangkal dan memberi penjelasan atas replik penggugat. 1. Tantangan kerugian penggugat. Tergugat menolak klaim penggugat bahwa tanah tidak bisa dijual kepada pihak lain telah menimbulkan kerugian. Hingga saat ini, penggugat belum dapat membuktikan adanya calon pembeli lain yang batal membeli akibat keterlambatan tergugat. 2. Tentang somasi. Tergugat menerima adanya surat teguran somasi, namun somasi tersebut tidak dapat secara otomatis menjadikan tergugat wan prestasi karena keterlambatan pembayaran disebabkan oleh faktor di luar kendali tergugat force majeure finansial. 3. Tentang wan prestasi. Sesuai pasal 1238 KUH Perdata, wan prestasi terjadi jika debitur tidak memenuhi kewajiban tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini, alasan keterlambatan tergugat dapat diterima sebagai alasan sah sehingga tidak memenuhi unsur wan prestasi yang dapat dipaksakan. 4. Etikat baik tergugat. Tergugat menegaskan bahwa ia bersedia melunasi sisa pembayaran tahap kedua segera setelah mendapatkan pinjaman, menunjukkan etikat baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata tentang atas etikat baik dalam perikatan. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim untuk 1. Mempertimbangkan atas keterlambatan pembayaran tergugat yang sah dan berada dalam etikat baik. 2. Memberikan kesempatan kepada tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua sesuai kemampuan yang wajar. 3. Jika majelis hakim menilai perlu, tergugat bersedia menegosiasikan penyelesaian damai demi kelancaran penyelesaian perkara dan menghindari kerugian lebih lanjut bagi kedua belah pihak. 4. Dasar hukum. 1. Pasal 1238 KUH Perdata tentang wan prestasi dan ganti rugi. Pasal 1243 KUH Perdata mengenai keterlambatan prestasi dan etikat baik. Pasal ketiga 1338 KUH Perdata tentang
atas etikat baik dalam perikataan. 4. Prinsip umum hukum perdata Indonesia mengenai etikat baik dan penyelesaian sengketa secara musyawarah. Demikian duplik ini disampaikan, tergugat memohon agar majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan tergugat dalam mengambil keputusan yang adil, proporsional, dan sesuai hukum. Dibuat di Bogor, tanggal 15 November 2025, tergugat Tuan Budi. Tugas ke-6 kali ini saya diminta untuk membuat surat pembuktian hubungan prestasi. Surat pembuktian hubungan prestasi perjanjian jual beli tanah nomor 015 WNP 3/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang bertandatangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, alamat Jalan Merpati Raya nomor 12 Bogor, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama selaku penjual. Nama Tuan Budi, alamat Jalan Kenanga Indah nomor 5 Bogor, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua selaku pembeli. 1. Dasar perjanjian. Pada tanggal 15 Januari 2023, pihak pertama dan pihak kedua telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Para pihak sepakat atas jual beli sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan pembayaran. Tahap 1, uang muka 300 juta rupiah dibayarkan pada saat penandatanganan. Tahap 2, pelunasan 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian. Setelah pembayaran lunas, pihak pertama berkewajiban mengirim sertifikat dan memproses balik nama atas tanah pada pihak kedua. 2. Bentuk uang prestasi. Sampai dengan 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani, pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban, yaitu melunasi pembayaran sebesar 700 juta rupiah sebagaimana disepakati. Pihak pertama telah mengirim 2 kali surat somasi, yaitu pada tanggal 20 April 2023 dan 20 Mei 2023. Namun pihak kedua tidak memberikan pembayaran sesuai kesepakatan dan hanya menyampaikan alasan bahwa belum memperoleh pinjaman bank serta minta waktu tambahan. Kelalaian pihak kedua tersebut memenuhi unsur hubungan prestasi cedera janji sesuai pasal 1243 KUH Perdata, yaitu tidak dipenuhinya prestasi setelah diberikan peringatan. 3. Akibat hubungan prestasi. 1. Perbuatan pihak kedua mengakibatkan kerugian pihak pertama karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama perjanjian berlangsung. 2. Pihak pertama berhak menuntut pembatalan perjanjian atau menuntut pelaksanaan perjanjian beserta ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1267 KUH Perdata. 4. Pernyataan. Melalui surat ini, pihak pertama menyatakan bahwa pihak kedua telah terbukti melakukan hubungan prestasi, sehingga surat ini dapat digunakan sebagai bukti tertulis apabila perkara ini dibawa ke proses penyelesaian sengketa, baik secara mediasi maupun pengadilan negeri. 5. Penutup. Demikian surat pembuktian ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bogor, 20 Juli 2023. Hormat kami, Andi. Dalam ketugas 7 kali ini, saya diminta untuk membuat surat kesimpulan. Surat kesimpulan terkait hubungan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. 1. Identitas para pihak. Tuan Andi, penggugat atau penjual. 2. Tuan Budi, tergugat atau pihak pembeli. 2. Fakta hukum. Pada tanggal 15 Januari 2023, para pihak menandatangani perjanjian jual beli tanah atas bidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Harga tanah disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, 300 juta rupiah dibayar pada tanggal penandatanganan. Tahap kedua, 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pelunasan, Tuan Andi berkewajiban menyerahkan sertifikat asli dan memproses balik nama kepada Tuan Budi. Hingga 6 bulan setelah perjanjian pada Juli 2023, Tuan Budi tidak melakukan pelunasan pembayaran terhadap pihak kedua. Tuan Budi sudah mengirim 2 kali somasi namun tidak dianggap oleh Tuan Andi. Tuan Budi beralasan belum beroleh pinjaman bank dan meminta tambahan waktu, namun hal ini tidak disepakati dalam perjanjian. Akibat keterlambatan tersebut, Tuan Andi mengalami kerugian termasuk tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain. 3. Analisis hukum. 1. Berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, debitur yang tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian dapat dinyatakan hubungan prestasi. 2. Tuan Budi tidak melakukan kewajiban pembayaran tahap kedua sesuai tenggat waktu yang diperjanjikan sehingga telah melanggar perikatan. 3. Alasan keterlambatan karena belum beroleh pinjaman dari bank tidak termasuk force majeure karena tidak membebaskan tergugat dari tanggung jawab. 4. Somasi telah dilakukan 2 kali oleh penggugat sehingga terpenuhi syarat untuk menyatakan tergugat lalai sesuai pasal 1238 KUH Perdata. 5. Penggugat berhak menuntut pemenuhan perjanjian, menuntut pembatalan perjanjian beserta ganti rugi sesuai dengan pasal 1267 KUH Perdata. 4. Kesimpulan. Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Tuan Budi telah melakukan hubungan prestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian. 2. Telah diberikan namun tidak diindahkan sehingga kelalaian Tuan Budi sah secara hukum. Penggugat Tuan Andi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelunasan besar denda atau ganti rugi, mengajukan pembatalan perjanjian dan meminta kerugian atas kerugian yang dialami akibat tindakan tergugat. 4. Tindakan tergugat yang meminta penundaan
tanpa persetujuan penggugat tidak menghapuskan kewajiban untuk hukum tergugat dalam perjanjian. 5. Penutup. Demikian surat kesimpulan ini dibuat sebagai dasar pertimbangan hukum terkait penyelesaian sengketa prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Bogor, 1 Agustus 2023. Hormat kami.